Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Guru Senior TK Bakti Peten, yang kami hormati rekan-rekan guru dari lintas sekolah. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya sehingga kita dapat hadir di ruang kelas TK Bakti Peden dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kedua kalinya selawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Dan ketiga kalinya saya di sini akan membawakan adanya susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun acara yang ketiga yaitu sambutan dari Guru Senior TK Bakti. Rangkaian acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9. Dirangkai acara yang ke-6 yaitu penutup. Selanjutnya, rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah nanti bisa membawa lancarnya acara awal hingga akhir nanti. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu membawakan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tia. Waktu disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuk-dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Disilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Guru Senior TK Bakti Peden yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Sri Wahyu. Waktu disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada Ibu Kepala TK Bakti Pandemi yang kami hormati, lan sedaya ibu-ibu rekan guru TK ingkang rawuh wonten ing gedung menika ingkang kami hormati. Pertama-tama monggo sang-sang puji syukur dumateng Gusti Allah. Wonten ing siang menika kula seneng sami saged bertemu berkumpul dalam gedung TK menika. Kedua kalinya selawat dan salam marilah kita haturkan kepada pangkuan beliau Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi didaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Di sini saya berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah rawuh wonten ing sekolah kami. Namun kami tidak bisa memberikan apa-apa, duduknya nggih ngeten iki Ibu, boten saged maringi pasugatan napa-napa. Sedaya kekirangan kekilafan saking kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, selama ada CGP kami di sini bisa belajar lebih sedikit ada kemajuan Bu. Boten kados riyen. Saya berterima kasih kepada Bu Mami karena sudah ikut CGP dan membawa kemajuan di TK kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Mami bisa lancar sampai akhir nanti. Kami berdua sama Bu Tia hanya bisa mendoakan semoga lancar, boten wonten alangan setunggal punapa. Nggih, namung mengaten sambutan saking kawula boten saged matur ingkang kathah. Kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ibu Guru Senior, Ibu Indah Wahyu. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu oleh saya sendiri. Nama saya Mami Fajar Jayanti. Tentunya panjenengan sudah kenal nih tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya panjenengan masih semangat ya ibu-ibu semuanya? Semangat. Ya, sekarang kita tepuk semangat dulu biar semakin menambah semangat untuk mendengarkan dan memperhatikan nanti pemaparan materi dari saya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Diulangi lagi, coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Dan tentunya setiap pagi di sekolah-sekolah panjenengan juga selalu ada budaya positif, termasuk berbaris di sekolah, berdoa. Kemudian apa yang panjenengan tahu tentang budaya positif itu di sekolah panjenengan itu apa ya Bu? Menurut panjenengan? Monggo. Monggo Bu Sri Nur. Monggo. Tentang pembiasaan mungkin kan ada. Monggo panjenengan. Assalamualaikum.
Perkenalkan, saya Putri Nurdayati dari TK Lestari Budak Awu akan menceritakan tentang apa budaya positif yang ada di sekolahan kami. Di antaranya yaitu banyak sekali ya. Sebelum masuk kita berbaris, belajar upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil mengangkat tangan, yaitu hormat kepada Sang Merah Putih, yaitu suatu dasar untuk dasar anak-anak kami nanti ke depannya biar bisa terbiasa nanti kalau sudah di jenjang SD dan selanjutnya untuk mengikuti upacara itu dia sudah paham. Jadi keluar dari TK ke SD itu dia tidak bengong upacara itu yang bagaimana, kok ada angkat tangan, ada bendera atau apa. Jadi dengan sedikit memberi bekal kepada anak-anak kami yang di TK, nantinya kalau sudah di SD itu dia tidak kaget ya, cara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang baik dan benar itu gimana, sikapnya bagaimana, berdirinya bagaimana, posisi tangannya saja bagaimana. Biasanya kalau masih anak-anak kan tangan kanan ke hormat, tangan kiri ada yang miu-miu dan sebagainya kan gitu. Jadi dibiasakan untuk positif, tegas, tangan kiri di bawah, lurus, tangan kanan hormat kepada Sang Merah Putih, gitu diantaranya. Terima kasih Bu Nur. Tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih. Nah, Ibu Nur tadi sudah menceritakan tentang budaya positif yang ada di sekolahnya. Tentunya dengan pembiasaan seperti unggah-ungguh kayak menyanyikan lagu. Monggo kita menyanyikan lagu supaya kita lebih mengingat kembali tentang pembiasaan yang ditanamkan kepada putra-putri kita di sekolah. Mungkin panjenengan masih ingat ya Bun. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu unggah-ungguh. Dimulai ya. 1, 2, 3. Saben wayah esuk sakwise tangi marokake atur sabune wangi beratus banjur dandan jur sarapan tumuli pembiasaan yang selalu kita tanamkan di lingkungan sekolah kita. Nah, adapun tujuan kegiatan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya itu tadi ya. Kemudian marilah kita refleksi sejenak apa saja permasalahan yang kita jumpai di sekolah kita. Ada beberapa mungkin tentunya hal-hal yang menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita. Adapun yang pertama yaitu murid kurang semangat dalam belajar. Mungkin sering kita jumpai jadi Ibu di dalam kelas misalnya kita mengadakan suatu pembelajaran, anak itu sering kurang semangat dalam belajarnya. Mungkin disebabkan mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan anak itu kurang semangat dalam belajar. Kemudian murid mengantuk saat pelajaran. Seringkali apa mboten nggih di sekolah panjenengan menjumpai permasalahan-permasalahan seperti itu. Oh, setiap hari ya. Nah, Bu, sekarang kemudian murid terlambat masuk sekolah. Ada ya, ada.
Kemudian murid pipis saat di kelas tanpa, walaupun kita itu sudah memberitahukan, membuat keyakinan kelas, membuat aturan-aturan yang disampaikan ke anak. Kalau misalnya sebelum kegiatan, kalau misalnya anak-anak itu mau pipis nanti matur dulu sama bu guru, tetap saja mungkin dia merasa takut, mungkin dia merasa enggan, kemudian pipis. Ada tidak Budis sekolah panjenengan? Ada. Kemudian selanjutnya buang sampah sembarangan. Itu juga selalu kita terapkan keyakinan kelas. Tetapi ada saja anak yang tetap tidak mau membuang sampah di tempatnya. Kemudian murid saling mengejek temannya. Sering kali kita jumpai ya, namanya juga anak kecil, sering kita jumpai. Kemudian murid berkelahi di dalam kelas saat jam istirahat. Ini kok termasuk permasalahan ada ya. Kemudian murid mengambil uang temannya. Ya, karena kita selalu menerapkannya ya. Kemudian murid bermain bola di kelas saat jam istirahat. Ya, namanya juga anak-anak kalau bermain kan kalau tidak kita awasi ya akan seperti itu. Kemudian faktor penyebab masalah itu mungkin bisa terjadi dari faktor internal. Faktor internal itu diantaranya dari diri anak itu sendiri. Coba Bu Nur kasih contoh misalnya dari diri itu sendiri, dari diri anak itu sendiri. Misalnya contohnya itu seperti apa sih? Itu kalau misalnya anak tadi kok malas belajar, gitu. Atau mungkin dari faktor dari keluarga yang kurang mendukung, mungkin anak menjadi malas ke sekolah selalu terlambat itu tadi. Ya, monggo Bu Nur kalau misalnya mau kasih contoh atau Bu Indah mungkin, monggo silakan. Monggo Bu Nur. Ya, saya mau memberi contoh yang eksternal ya Bu ya, untuk lingkungan anak bapak ibu guru ya. Yaitu biasanya kalau di lingkungan desa saya itu banyak bapak ibunya itu yang kerja, jadi dia itu biasanya ditinggal mulai pagi, dititipkan mbahnya gitu. Akhirnya dia itu kurang kasih sayang, kurang perhatian kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut itu ke bawah sampai ke sekolah. Biasanya kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dikerjakan di rumah, biasanya anak itu menjadi manja, biasanya anak itu menjadi apa ya, kurang memahami apa yang ada di sekitar lingkungannya mereka di rumah. Yaitu biasanya di sekolah itu diterapkan lagi sehingga dia itu kadang kalau disuruh gurunya membangkang, kadang itu tadi seperti yang diterangkan jenengan membuang sampah. Sudah berkali-kali setiap saat dia pegang makanan jajanan, ayo nanti anak-anak bungkusnya buang di tempat sampah ya, karena dia kebiasaan di rumah. Karena di rumah itu mungkin di rumahnya itu tidak disediakan tempat sampah, karena itu tadi dia ditinggal orang tuanya, jadi dia kan seenaknya lah gitu, sehingga sampai ke bawah ke sekolah. Itu diantara yang faktor eksternal. Mungkin yang faktor internal mungkin ibu-ibu yang lain bisa menyampaikan. Monggo Bu Eni. Yang internal mungkin anak itu sering ngantuk saat misalnya bu guru mengasih pembelajaran itu, salah satu di antara contohnya itu apa sih Bu? Untuk faktor eksternal sudah disampaikan dan diberi contoh dari Bu Sri Nurhayati. Dan di sini saya mau menyampaikan
untuk faktor internal. Faktor internal itu yang tumbuh dari diri anak itu sendiri, kan gitu ya Bu ya. Nah biasanya di sekolah itu dari faktor internal, anak biasanya itu kadang diajari bu guru untuk menulis, kadang itu tidak mau. Kadang ngantuk, kadang itu main sendiri atau istilahnya kalau bahasa Jawa gojek gitu. Dan selain itu juga faktor internal, yaitu kadang anak itu kurang percaya diri. Itu yang benar-benar saya sampaikan. Hanya itu Bu. Dan terima kasih atas pendapatnya Bu Ida sama Bu Nur yang sudah memberi umpan balik positif kepada kami, yaitu di antara faktor penyebab masalah itu ada dua, itu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal yang timbul dari diri anak itu sendiri dan keluarga yang kurang mendukung. Adapun faktor eksternal tadi yaitu dari lingkungan anak dan lingkungan bapak ibu guru. Begitu. Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan, yaitu pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi kita sebagai pengajar, sebagai pendidik tidak bisa menuntut kepada siswa-siswa kita. Nah, kita tidak boleh menuntut untuk menjadi ini, kamu harus menjadi itu. Tapi kita sebagai guru hanya bisa menuntun, mengarahkan kepada putra-putri kita. Selanjutnya yaitu tentang budaya positif itu ada 5 hal, yaitu diantaranya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Adapun disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sini adalah dalam disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang ibu-ibu ketahui mungkin disiplin itu apa sih? Kalau menurut panjenengan, disiplin aturan yang harus dipatuhi, termasuk itu. Jadi mereka kalau kita itu misalkan menerapkan disiplin itu cenderung itu mereka tidak nyaman nih. Kadang merasa terikat, padahal kan tidak seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan
salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Adapun disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini memiliki dampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Dengan motivasi ini, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Dan masih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa, mandiri, beranalisis, terus apa pun berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan ini sudah kita terapkan dalam sekolah kita, ya. Karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dan tentunya anak-anak sudah menerapkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu tadi. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kadang-kadang murid kita itu melakukan dia itu mau mengikuti aturan yang ada, tetapi dia itu karena dia takut agar tidak kena hukuman, dia melakukan disiplin itu karena dia takut. Oh, aku tak pakai seragam, aku tidak pakai seragam nanti aku tidak dihukum sama bu guru, kadang-kadang gitu. Aku tak bawa ini, nanti kalau aku tidak bawa nanti aku dihukum. Nah, seperti itu kadang anak-anak kita itu melakukan disiplin. Kemudian karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, kadang kan anak-anak itu mau misalnya mengerjakan menulis, misalnya mengerjakan tugas itu karena mereka itu mau karena ada iming-iming dari bu guru. Nanti kalau anak-anak mau mengerjakan, nanti bu guru kasih permen gitu. Kadang kan seperti itu. Nah, jadi itu termasuk yang mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi. Kemudian yang menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak melakukan aturan ini timbul karena dari dirinya sendiri, timbul dari kebajikan dirinya sendiri karena aku mau melakukan karena aku pengen jadi pintar, karena pengen timbul dari kesadaran dirinya sendiri.
Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, setiap kita itu, setiap sekolah, setiap kelas tentunya selalu ada keyakinan kelas, yaitu yang harus kita patuhi. Keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kita bermotor? Kenapa, Bu? Alasannya kita memakai helm saat kita memakai sepeda motor, saat kita naik sepeda motor. Itu keyakinannya seperti apa? Alasannya seperti apa? Kalau misalnya panjenengan kok pergi ke sekolah memakai helm, itu keyakinan seperti apa? Alasannya kok? Iya, melindungi diri. Iya, mengikuti peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita melakukan itu? Ya, karena kita menjaga kesehatan diri supaya tidak tertular misalnya ada penyakit. Kemudian ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu diantaranya mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk menyampaikan pendapat tentang peraturan. Berikutnya perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kita itu sebagai warga sekolah mempersilahkan ada murid, ada guru untuk menyampaikan pendapat tentang peraturan tersebut. Misalnya kita berkumpul di salah satu ruangan, ya mungkin kita semua itu berpendapat, mengemukakan pendapat. Jadi kita tampung yang berpendapat, nanti kita diskusikan secara bersama-sama mana keyakinan kelas yang bisa disetujui, gitu. Kemudian mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar di mana semua warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, setelah kita memperoleh dari hasil pendapat-pendapat yang sudah disampaikan itu tadi, kita dapat menempelkan hasil curah tadi, hasil diskusi tadi tentang keyakinan kelas bisa ditempel di dinding supaya bisa terlihat dari semua warga sekolah. Kemudian susunlah keyakinan kelas dengan bentuk kalimat positif. Jadi kita harus menyusun keyakinan kelas dengan bentuk kalimat positif. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Ya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga sekolah. Kemudian ada keyakinan kelas, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tentunya kita sudah menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Nah, sekarang ini keyakinan kelas di TK kami itu di kelompok B. Nah, kita kemarin sudah membuat suatu keyakinan kelas, yaitu disiplin waktu.
disiplin waktu kita terapkan agar kalau masuk sekolah dimulai dari jam 7. Sebelum jam 7 berarti anak-anak sudah datang ke sekolah. Karena jam 7 adalah kita sudah memulai pembelajaran. Kedua, keyakinan kedua di TK kami, di sekolah kami, yaitu gemar berliterasi, gemar membaca. Meskipun kita tahu kalau anak-anak usia TK belum mampu ya membaca, tapi kita siapkan buku-buku cerita bergambar, otomatis anak-anak itu akan membaca dengan gambarnya, walaupun tidak sesuai ya Bu, sesuai dengan contoh misalnya literasi itu kita mengajarkan anak-anak itu pandai membaca, tapi yang dibaca anak-anak usia TK itu kenyataannya bukan apa yang mereka lihat. Suatu contoh misalnya ada gambar palu, kemudian ada tulisannya palu, dia kan cuma bisa membaca gambarnya, belum bisa membaca tulisannya apa yang dibaca. Dan palu itu dia betul Bu Sri, itu kan cara membaca anak-anak itu kan palu, ada hurufnya apa saja di sana, P A L U, itu dibacanya pele. Itu memang iya, seperti itu memang pengalaman seperti itu. Kemudian ada kuda, itu gambar apa Dek? Dibacakan hurufnya ada apa saja, K U D A, dibacanya apa? Jalan. Gitu. Dan memang seperti itu, fakta gitu. Iya, fakta itu Bu. Kemudian yang selanjutnya ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tentunya kita sebagai ibu guru, pengajar, khususnya spesial di TK, ya, harus menjadi apa ya? Harus selalu tersenyum, tidak boleh cemberut, itu tidak boleh kalau di TK itu, dan harus selalu bernyanyi. Iya, dan memang otomatis boleh Bu Eni boleh menceritakan tentang yang contoh senyum, salam, sapa, dan santun itu. Monggo Bu Eni. Oh ya, monggo Bu. Kalau diterapkan, monggo jangan malu-malu, kita semua kan sharing. Di sini itu kita sharing, tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang bodoh, kita itu semua sama. Kita semua sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Kita tidak ada yang pandai, tidak ada yang bodoh. Semua boleh berpendapat. Monggo Bu Eni. Yang senyum itu loh, keyakinan kelas pulang. Senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Mangga. Mangga Bu Indah. Terima kasih. Yang semua guru TK kan tidak harus cemberut, itu apa ya setiap hari Ibu Indah lakukan di hadapan peserta didik kita. Terima kasih. Untuk di lembaga kami sendiri setiap paginya, pertama untuk pagi-pagi sekali sebelum jam masuk sekolah, ini bercerita ya Bu ya? Ya boleh Bu. Sebelum masuk sekolah, Bu Guru diwajibkan untuk datang terlebih dahulu untuk berdiri di depan pagar sekolah untuk menjemput anak-anak yang diantar dari ibunya dan dari kami, harus mengulurkan senyuman. Pertama yang dihadapkan kepada anak-anak yaitu senyum. Walaupun kita dari rumah itu cemberut,
punya masalah, tetap kita di hadapan anak-anak harus tersenyum. Iya. Itu yang pertama. Setelah tersenyum, kita sapa anak-anak dengan halo nak, apa kabarnya? Gitu. Anak-anak menjawab dengan senyuman, dengan sapaan dari bu guru, dan wajib anak-anak mengulurkan salam, assalamualaikum bu. Terus dari bu guru menjawab waalaikumsalam. Lalu anak-anak disuruh untuk bersalaman sama bu guru yang sudah berdiri di depan pintu. Nah, seterusnya di situ anak-anak langsung masuk, menaruh sepatunya di rak sepatu, lalu masuk ke dalam. Dan kebiasaan seperti itu, senyum, sapa, salam, sopan dan santun tetap saya terapkan setiap harinya di lembaga kami. Terima kasih. Bu, terima kasih tepuk tangannya untuk Bu Guru. Dan tentunya kita sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar harus selalu memberi contoh yang positif kepada putra putri kita, yaitu dengan senyum, sapa, salam dan sopan dan santun tentunya. Untuk selanjutnya yaitu belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Kemudian ada saling menjaga kebersihan dan keindahan. Contohnya apa ya Bu ini ya? Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Selalu menjaga kebersihan kelas, kebersihan lingkungan dan juga keindahan. Kemudian ada saling menghormati. Kita terapkan suatu keyakinan bahwa kita sebagai sesama teman, juga sebagai pengajar ataupun pendidik selalu harus saling menghormati apapun itu dari kalangan mana, jadi harus selalu menghormati. Kemudian ada ini contoh keyakinan yang dari kelompok A, yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu merasa senang karena belajar itu harus merasa senang dulu. Pinternya dipikir carry gitu ya. Yang penting itu dalam suasana senang dulu dalam belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya, contohnya mengerjakan tugas dari bu guru, seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai sesama temannya, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkelahi. Setiap anggota kelas perlu merasa aman dan peserta didik itu kalau belajar itu tentu perlu merasa aman dan tenang. Saya rasa ini ibu-ibu sudah ngantuk ya, sudah siang. Kita ice breaking dulu ya, setuju? Setuju. Yuk kita nanti kita melakukan ice breaking dulu. Yuk kita berdiri. Kita siapkan dulu musiknya. Yang kita semua itu. Berdiri, kita sejenak untuk
mempunyai jari, direntangkan, direntangkan, bukan pergelangan, maju depan dilenggirkan, ayo tepuk tangan semua, kedua ke atas tangan kita, pinggang keduanya, badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, bukan pergelangan, ayo depan dilenggirkan, ayo tepuk tangan, serentak, angkat kaki ke depan, ke atas tangan kita, di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik badan serentak, balik badan serentak. Adapun contoh keyakinan untuk keyakinan kelompok pria itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi baik, percaya diri dan selalu menghormati orang lain serta barang miliknya, dan berkomitmen terhadap setiap tugas, dan selanjutnya senantiasa membantu. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada keputusan akan pilihan, freedom. Selanjutnya ada kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Kemudian ada pengakuan atas kemampuan atau power. Kemudian ada dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang diinginkan untuk masuk ke dunia berkualitas. Syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidak satu atau lebih kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Yaitu yang kelima yaitu restitusi. 5 posisi kontrol adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajemen. Posisi kontrol kita sebagai pendidik yaitu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada kita sebagai teman, ada kita sebagai pemantau, dan sebagai manajemen. Adapun sebagai penghukum, guru menghardik, menyakiti, efeknya murid menjadi marah dan agresif dan cenderung mengulangi kesalahannya. Mungkin bisa dicontohkan yang guru sebagai penghukum itu contohnya seperti apa? Pemanfaatnya bisa memberikan umpan baliknya tentang guru sebagai penghukum. Itu contohnya apa ya? Guru itu sering menghardik
ketika anak-anak melakukan kesalahan, cenderung anak itu mengulangi kesalahannya karena takut sering dihardik sama gurunya tadi. Mungkin bisa Bu Lili. Monggo Bu. Oh, itu ada. Ini itu sebagai penghukum itu guru menghardik, menyakiti, efeknya murid marah dan agresif gitu. Contohnya itu apa ya? Bisa memberikan contoh. Monggo. Itu ada restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Misalnya apa? Contohnya, monggo Bu Ida, monggo Bu Nur, Bu Eni bisa memberikan pendapatnya. Pimpinan. Monggo. Monggo misalnya kita itu anak-anak itu tidak ada yang tidak memakai seragam misalnya, tidak memakai seragam pas harinya hari Senin dia memakai baju salah kostum ya, misalnya kok kamu kenapa kok tidak memakai seragam, tanpa ditanyakan alasannya anak tersebut tidak memakai seragam itu kenapa, tiba-tiba Pak gurunya langsung menghukum, kamu berdiri di sana di halaman sambil megang telinga sambil mengangkat kaki gitu. Cenderung itu anak akan marah terus cenderung agresif. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Guru berceramah mengungkapkan kekecewaan, efeknya murid merasa bersalah, merasa gagal dan rendah diri. Misalnya seperti ini, guru itu ada anak yang merasa melakukan kesalahan, dipermalukan di depan teman-temannya. Mungkin bisa jadi anak itu kecewa, anak itu merasa bersalah, merasa gagal dan merasa rendah diri akhirnya karena Pak gurunya tadi, bu gurunya tadi telah mempermalukan dia di depan teman-temannya. Jadi cenderung dia itu, kamu kok gini, harusnya gini itu di hadapan teman-temannya. Jadi anak itu cenderung rendah diri. Kemudian guru posisi kontrol di teman. Guru membuatkan alasan, efeknya murid senang dan akrab dengan guru, namun murid menjadi lemah dan tergantung pada guru. Kalau misalnya posisi kita, guru sebagai teman, kita selalu membuat alasan dan kita jadi akrab dengan murid, tetapi cenderung murid kita itu menjadi lemah karena sering ketergantungan kepada guru tersebut, karena guru itu selalu memberikan alasan seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur efeknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalani, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kemudian guru sebagai manajemen, guru mengajukan pertanyaan, efeknya murid memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Begitu. Dan selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Itu contoh kasus siswa tidak memakai seragam saat berangkat ke sekolah. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Tuh, penghukum itu seperti itu.
Kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu membuat merasa bersalah. Akhirnya setelah Bu Guru matur seperti itu, jadi anak kan merasa bersalah. Oh, aku kok gini ya Bu Guru. Tuh, dia akhirnya anak itu menjadi merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib. Ayolah tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah gitu. Sebagai teman, lirik. Kemudian guru sebagai pemantau itu, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Gitu. Kemudian guru sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi guru sebagai manajer. Kemudian posisi paling ideal bagi guru adalah posisi manajer. Murid akan berusaha mencari solusi atas masalahnya dan meningkatkan motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian dua, validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku guru akan berdasarkan prinsip setiap perilaku. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon bergeser menjadi proaktif. Tiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, yaitu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, sekarang ini di kemarin kita ada penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas kita kemarin. Namun ada anak yang terlambat sekolah pas jam pelajaran sudah mulai pembelajaran. Dan ini ada penyelesaiannya. Ini Bu Guru memanggil murid tersebut untuk diajak berdiskusi, dicari solusinya. Kenapa kok dia terlambat? Kenapa kok dia terlambat? Dia jadi terlambat itu karena dia tidur kemalaman. Akhirnya dia itu tidur bangunnya kesiangan, dan alasannya itu nonton ke pasar malam. Setelah ditanya itu dia diajak nonton ke pasar malam sama ibunya.
Nah itu. Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum, tetapi kita harus menanyakan terlebih dulu, menanyakan alasannya kenapa kok terlambat. Dan dia harus terlambat itu perbuatan benar apa salah, kita tanyakan dulu. Dan setelah kita membuat suatu keyakinan kepada anak tersebut, dia tidak akan pernah mengulangi lagi. Seperti itu kita membuat penerapan segitiga restitusi. Mungkin juga di lembaga-lembaga panjenengan juga ada seperti itu. Seperti itu. Dan murid akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Pada akhirnya dia juga, jadi dia itu tahu kalau yang dilakukan itu salah karena sudah telat datang sekolahnya. Nah, seperti demikian tadi paparan paparan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dari saya calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Bakti. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mendengarkan, dan sudah memberikan umpan balik atas paparan materi yang saya sampaikan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Mbak Kila. Mbak Kila tahu dipanggil Bu Guru? Tidak tahu. Pagi-pagi Bu Guru lihat Mbak Kila terlambat ya. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bu Guru, termasuk Mbak Akila yang tadi pagi berangkat sekolahnya terlambat. Di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, Bu Guru mau mencari solusinya agar Mbak Kila tidak datang terlambat lagi. Kenapa alasan Mbak Kila kok terlambat datang sekolah? Kenapa? Tadi malam pergi kemana? Oh, ke pasar malam. Sampai jam berapa, Nak? Sampai jam 11. Akhirnya Mbak Akila tidurnya kemalaman. Jadi bangunnya kesiangan ya. Nah, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas kalau datang sekolah tidak boleh terlambat dan harus mengikuti tata tertib, disiplin dan tanggung jawab. Nah, Ibu Guru yakin kok di dalam diri Mbak Akila itu ada sifat baik dan mungkin Mbak Akila mau merubahnya dan berjanji gimana? Tidak akan telat lagi ya. Nah, kalau Mbak Akila sudah yakin bahwa disiplin itu baik dan mau berjanji besok pagi tidak akan datang telat lagi. Oke? Mulai kapan Mbak Akila
tidak telat lagi. Mulai hari ini dan seterusnya gitu ya. Oke, nah sekarang Mbak Adila boleh pulang karena sudah siang. Hati-hati di jalan ya, sudah dijemput ibu. Sudah dijemput ibu sekarang